Sugianto Sabran dalam pidatonya di acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur beberapa waktu yang lalu. 180 juta jiwa penduduk di Pulau Jawa bisa jadi pasar pariwisata di Kalimantan Tengah, sekaligus pasar kerajinan kita di Kalimantan Tengah. Keinginan ini disampaikan Sugianto Sabran dalam pidatonya saat melantik Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur beberapa waktu yang lalu. Kalimantan Tengah memiliki 3 pintu gerbang, yaitu Bandara Cilikriwut, Bandara Haji Hasan Sampit, dan Bandara Udara Iskandar di Pangkalan Bun. Kalau kita ingin meningkatkan destinasi wisata kita, memperbaiki secara total, kita punya keunggulan di Kalimantan Tengah. Kita cuma berpikiran bahwa penduduk Pulau Jawa itu ada 180 juta jiwa, Pak. Mungkin lebih. Ini kan pasar pariwisata kita, pasar kerajinan kita. Bagaimana orang di DKI Jakarta, Jawa Barat, habis itu Jawa Tengah, Jawa Timur, itu mau ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ada pintu gerbang, Bandara Cilikriwut, Bandara Hasan Sampit, Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Ini kita ajukan runway-nya. Ini perlu kita rapat Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah. Tidak virtual, nanti kita rapat setelah saya kunjungan kita akan mengadakan rapat. Kita membuka pintu gerbang kita untuk berwisata. Tapi salah satu sisi budaya kita yang dikatakan budaya membawa mandau itu tidak perlu lagi ke depan. Kita harus dengan senyum. Saya selalu ajak itu, kenapa? Supaya orang datang ke Kalimantan itu tidak ragu, Pak. Karena kita mau mencari sumber-sumber PAD yang lain. Kalimantan Tengah sangat luar biasa, kita bisa berhubungan dengan Bali. Contoh, Kota Waringin Timur dan Kabupaten Turin Barat itu kalau runway-nya nanti diperpanjang menjadi 3.000 meter, 3 kilo, itu bisa Garuda langsung yang mendarat. Bisa kita MOU dengan Bali, dengan Pulau Jawa, Provinsi DKI, kita langsung MOU. Kalimantan Tengah menawarkan banyak ragam wisata alam, di antaranya Pantai Ujung Pandaran, Taman Wisata Tanjung Puting, Taman Nasional Sebangau, dan wisata-wisata alam lainnya. Kalimantan Tengah akrab dengan sebutan ekowisata karena keindahan alamnya yang masih asli. Dari Palangkaraya, Samhadi melaporkan. Pulau Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya adalah pasar potensial pariwisata di Kalimantan Tengah. Sementara itu sudah 1 tahun pariwisata di Indonesia lesu, namun akankah ini terus berlanjut tanpa ada semangat untuk bangkit? Bersama kita sudah tersambung dengan Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Indonesia Tour and Travel seluruh Indonesia, Bapak Budianto Adriansyah. Selamat sore Bapak Budi, apa kabar? Selamat sore Mbak Jo, alhamdulillah kabar baik. Oke. Pandemi ini telah meluluhlantakkan pariwisata kita yang imbasnya banyak bisnis pariwisata termasuk bisnis penduduknya pun tutup. Bagaimana menurut Bapak Budianto, akankah kita pasrah begitu saja? Iya, memang pariwisata ini merupakan sektor pertama yang paling terdampak, ya, paling terdampak oleh pandemi ini. Karena itulah apa yang sedang kita lakukan saat ini di dalam masa recovery ini, kita berusaha supaya pariwisata tidak menjadi sektor yang paling terakhir pulih, ya. Karena itulah diperlukan langkah-langkah tentu saja yang strategis dan juga mungkin sedikit luar biasa oleh kita dan juga oleh pemerintah supaya pariwisata ini bisa cepat bangkit kembali. Dalam hal recovery ini bagaimana kawan-kawan di Asita ini bertahan, Pak? Ya, jadi saya membaginya sebenarnya begini, dalam masa pandemi ini dampak pertama itu terasa sekali oleh kawan-kawan itu mulai dari bulan Maret kemarin, ya, bulan Maret tahun lalu, ya. Berarti sebenarnya sudah hampir 1 tahun lebih, ya. Nah, selama masa 1 tahun ini kawan-kawan terus terang saja mencoba untuk survive, ya. Kita masuk ke dalam tahapan survival. Banyak memang di antara kawan-kawan ini yang sudah tumbang juga, ya, tumbang sementara lah, artinya banyak kemudian alih profesi, kemudian juga sebagian bertahan dengan istilahnya menggunakan tabungan atau aset mereka untuk bertahan, ya. Yang penting adalah bahwa mereka masih bisa bertahan dengan baik. Kami dari asosiasi sebenarnya juga sudah membantu, ya, bantu semuanya kawan-kawan kemarin untuk tenaga kerja pariwisata supaya mereka bisa mendapatkan bantuan stimulus dari pemerintah, ya, baik sembako ataupun dalam bentuk dana tunai. Ini sudah dilakukan, ya.
Cuma memang untuk pengusaha sendiri, pelaku pariwisatanya belum. Ya, nah ini sedang kita perjuangkan lagi supaya di dalam masa recovery nanti ya kita berharap tentu saja sekarang grafik COVID sudah mulai sedikit menurun, ya kita berharap bisa inilah ya, bisa cepat-cepat turun sehingga kita bisa mulai masuk ke masa recovery. Nah di masa recovery ini kita tentu saja perlu juga bantuan pemerintah untuk memberikan stimulus kepada pengusaha pariwisatanya supaya mereka bisa bangkit kembali untuk menggerakkan usaha mereka ya, dan juga tentu saja ujung-ujungnya adalah supaya perekonomian melalui sektor pariwisata ini bisa bangkit kembali. Baik Pak. Nah, Kalimantan Tengah kini sedang menawarkan ekowisata atau ekoturism. Mengingat banyak wisata alam yang masih asri, bagaimana mungkin masukan dari Bapak Budianto untuk pelaku wisata di Kalimantan Tengah, apalagi terutama di masa pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 seperti ini? Nah ini tentu saja hal yang bagus ya. Terus terang bahwa ekoturism ya ini menjadi satu pilihan bagi wisatawan saat ini ya. Kita tahu sejak pandemi melanda seluruh dunia ya, kegiatan dan mobilitas semua dilarang ya, termasuk kegiatan pariwisata. Kemudian berangsur-angsur diperbolehkan. Nah ini yang pernah terjadi adalah kecenderungan orang untuk melakukan perjalanan wisata saat ini adalah ke alam ya. Ini harus kita lihat sebagai peluang, sehingga tentu saja ekoturism ini jadi satu hal yang sangat baik. Kita berharap kawan-kawan di Kalimantan Tengah ini bisa tetap mengembangkan atau lebih konsentrasi mengembangkan wisata alam ya, atau ekoturism. Karena kita percaya paling tidak mungkin dalam waktu dalam satu periode waktu ke depan orang-orang akan lebih cenderung untuk melakukan wisata alam. Ini hal yang baik sekali. Sama seperti di Jawa juga rata-rata sekarang yang berkembang ini adalah wisata alam ya, sehingga destinasi pun ya, kawan-kawan bermain destinasi pun ya sekarang yang mulai merasakan pemulihan paling cepat adalah mereka yang bergerak di wisata alam. Kalau begitu, bagaimana kiat-kiat khusus bagi Kalimantan Tengah, baik bagi pelaku wisata maupun pemerintahnya untuk menggalakkan wisatanya? Sebenarnya dia begini, semua kegiatan wisata boleh dilakukan, tapi tentu saja harus dengan prokes yang tepat. Jadi saya sarankan kawan-kawan ya, terutama destinasi ya yang akan membuat wisata alam atau ekoturism harus melakukan prokes dengan baik ya, protokol kesehatan. Yang pertama tentu saja dari segi kebersihan ya, kita paham bahwa selama ini kawasan wisata alam biasanya kurang terpelihara dengan baik kebersihannya ya. Nah ini yang harus diperhatikan nomor satu ya, bahwa saat ini orang sekarang concern sekali dengan masalah kebersihan. Jika kita harapkan semua kawasan wisata alam, semua destinasi wisata alam yang ada di Kalimantan Tengah atau dimanapun tentu saja harus dikelola dengan lebih baik dan lebih bersih ya. Sanitasi juga harus bagus ya, termasuk masalah MCK-nya, kemudian fasilitas cuci tangan ya, fasilitas umum, kemudian musola, tempat wudhu dan sebagainya itu harus diperhatikan dengan baik. Jadi kalau kita mengelola sesuatu, terutama di masa pandemi ini ya, tentu saja memang harus lebih lagi memberikan hal seperti itu. Jadi saran saya itu tadi supaya pengelolanya dikelola dengan baik. Nah kemudian tentu saja yang kedua adalah juga menyiapkan juga ya apa yang sudah menjadi protokol kesehatan ya, seperti misalnya harus ada hand sanitizer, kemudian juga melakukan pembersihan melalui disinfektan dan sebagainya. Nah, kemudian juga pengunjung juga harus diedukasi dengan baik supaya mereka juga tetap misalnya menggunakan masker dan sebagainya. Termasuk juga pengelolanya ya, pengelolaan dan sebagainya juga tentu saja harus melakukan protokol kesehatan dan baik. Begitu Pak kira-kira. Baik. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran sangat antusias dengan pangsa pasar wisata domestik. Bagaimana menurut Bapak Budianto apabila pada masa pandemi seperti ini kita menargetkan untuk Pulau Jawa menjadi pangsa pasar terbesar Kalimantan Tengah? Apakah hal itu memungkinkan, Pak? Bisa saja selama bisa memenuhi beberapa kriteria ya. Pertama adanya penerimaan langsung ya. Ada penerimaan langsung dari Jakarta misalnya atau dari kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa. Ini menjadi penting karena kalau tidak ada direct flight atau penerimaan langsung, ini tentu saja akan membatasi orang untuk datang berkunjung ke
Kalimantan Tengah ya, Palangkaraya dan sekitarnya misalnya. Kemudian yang kedua ya, tentu saja promosi harus dilakukan dengan gencar ya. Terus terang Kalimantan Tengah belum terlalu populer di Pulau Jawa ya. Populer kan baru beberapa inilah ya, beberapa perbicaraan di Kalimantan, saya tidak sebutkan ya. Nah, padahal ya saya tahu betul bahwa Palangkaraya, bahwa Kalimantan Tengah punya potensi alam yang sama bagusnya atau mungkin lebih bagus daripada beberapa provinsi lain tersebut. Nah, tentu saja ini sekali lagi promosi harus dilakukan dengan baik ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentu saja harus memberikan kemudahan ya. Kita tahu bahwa saat ini setiap penerbangan itu harus melakukan protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya harus PCR, harus swab antigen dan sebagainya. Termasuk seperti Kalimantan Barat kan sampai sekarang masih harus tetap PCR ya. Nah, Kalimantan Tengah tolong dilihat kondisinya. Kalau memang ternyata sudah masuk zona hijau dan sebagainya, grafik COVID-nya sudah turun ya, semua bisa terkendali, mungkin bisa sedikit dilonggarkan ya aturan untuk masuk. Misalnya katakanlah boleh menggunakan Jinos ya. Nah itu Jinos ini terus terang sudah berlaku di 4 bandara dan mudah-mudahan bisa segera berlaku juga ya di banyak bandara lain. Nah tentu saja Kalimantan Tengah ya melalui Palangkaraya, salah satunya yang bisa dilakukan dengan memberikan kelonggaran terhadap pemeriksaan kesehatan tersebut gitu. Ini berapa langkah yang bisa kita lakukan. Oh. Baik Bapak Budianto, terima kasih atas sekian saran dan waktu berharga Bapak yang sudah diluangkan untuk kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan semoga selalu sehat senantiasa ya Pak. Sama-sama ya, selamat sore, selamat malam ya. Selamat malam Pak.